Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Termodinamika Teknik, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang siklus Carnot. Oke, langsung saja. Jika gas ideal ini digunakan sebagai fluida kerja pada mesin panas siklus Carnot, maka analisis dari keempat proses yang membentuk siklusnya, yaitu Anda bisa lihat dari gambar berikut, yaitu ada proses dari 1 menuju 2, 2 menuju 3, 3 menuju 4, dan 4 menuju 1. Di mana di sini kerja reversible atau yang bisa kembali ke bentuk semula yang dilakukan pada batas penggerak untuk masing-masing keempat proses. Untuk kerjanya atau persamaannya adalah delta W sama dengan P dikalikan dV, di mana W ini adalah kerjanya, P ini adalah tekanan, dan V ini adalah volume spesifik. Oke, ini dasarnya, yaitu dari persamaan gas ideal, di mana seperti yang kita tahu, yaitu PV sama dengan RT, di mana P ini adalah tekanan, V ini adalah volume, dan N ini adalah jumlah mol, kemudian R ini adalah konstanta universal atau konstanta gas, kemudian T-nya adalah temperatur. Dan jika kita tidak membahas tentang molaritas, maka pastinya kita anggap massa molnya itu adalah satu atau sama, sehingga di mana jumlah mol ini sama dengan massa dibagi massa relatif, massa molnya. Jika kita anggap satu, ini satu, maka jumlah mol ini sama dengan massanya. Sehingga persamaan bisa kita tulis lagi menjadi MRT, di mana M jika saya pindah ke sana membagi V, ya, ini akan menjadi P dikalikan V. Nah, ini volume spesifik sama dengan RT. Ya, sehingga jika saya gantikan untuk mencari tekanan, maka P ini sama dengan R kali T per volume spesifik. Bisa dipahami ya untuk tekanan atau hubungan dari persamaan tekanan dan gas ideal. Oke, untuk perubahan energi dalamnya, persamaannya yaitu DU sama dengan CV dikalikan DT. Ini CV, maksudnya CV awalnya atau kapasitas panas pada volume konstan. Dan jika tidak ada perubahan energi kinetik atau energi potensial, maka hukum pertama untuk satuan massa panas dapat kita tulis sebagai dG sama dengan DU ditambah dW. Karena energi kinetiknya dan potensialnya kita abaikan. Dengan memasukkan tiga persamaan sebelumnya ini ke dalam persamaan terakhir, oke, maka masing-masing massa panas dari keempat prosesnya dapat kita tulis lagi menjadi CVO atau CV0 DT ditambah RT per V dV, di mana RT V ini tadi ini adalah penggantian dari P-nya yang seperti saya terangkan tadi. Sedangkan DU-nya diganti dengan persamaan ini. Bisa dipahami ya untuk persamaan 6 ini. Oke. Sedangkan untuk siklus Carnot ini bagaimana sistem kerjanya? Sistem kerjanya dapat Anda lihat sebagai berikut, di mana proses 1 menuju 2 ini adalah proses ekspansi pada temperatur high atau tinggi, di mana volume spesifik 2 ini lebih besar dari volume spesifik 1.
Kemudian untuk proses 3-4, Anda melihat 3 menuju 4. Ini adalah proses kompresi. Temperaturnya pastinya dia akan melepas panas di sini. Jadi low. Di mana di sini untuk volumenya 4 ini lebih kecil dari volume 3. Bisa Anda lihat dari diagram atau perbandingan dari tekanan dan volume. Di mana kalau volume ini kita tarik ke atas, ini adalah untuk nilai volume, sedangkan untuk horizontal ini adalah nilai tekanan. Sehingga pastinya tekanan 1 lebih besar daripada tekanan 2. Dan tekanan 4 lebih besar daripada tekanan 3. Dan di sini volume yang paling kecil adalah volume 1, kemudian volume 4, volume 2, dan volume 3 yang paling besar. Bisa melihat di situ ya. Sehingga volume 4 lebih kecil daripada volume 3. Untuk proses 2-3 adalah proses ekspansi adiabatik dari TH menuju TL disertai peningkatan volume spesifiknya. Sedangkan untuk proses 4 menuju 1 adalah proses kompresi adiabatik dari TL menuju TH disertai penurunan volume spesifik. Jika persamaan 6 pada slide sebelumnya ini kita integralkan untuk keempat proses, maka penambahan panas isotermal pada proses 1-2 ini persamaannya dapat kita tulis sebagai 0 ditambah RTH lan V2 per V1. Di mana pada persamaan 6 sebelumnya ini tadi, bahwa dq delta G ini sama dengan CVO ditambah CVO dt ditambah dengan RT per V dV. Nah, yang kita integralkan yang ada deltanya di sini. Sehingga ini adalah menjadi, karena ini kita integralkan untuk jarak 1-2, maka menjadi Q12 maksudnya. Oke. Kemudian CV ini karena 0, kita anggap 0 pada volume konstannya. Kemudian ADT-nya akan menjadi 0 T, maaf, T, sehingga 0 kali T akan menjadi 0. Terus kemudian RTH ini tidak kita integralkan, tetapi V-nya RT kali dV. Jadi ini menjadi, Anda lihat di sini, ini adalah dV per V. Beda ya kalau integral V dV, pasti menjadi V kuadrat per 2. Tapi kalau dV ini menjadi ln V2 per V1 atau ln dV nanti akhirnya. Ada perbandingan atau perbedaan antara volume spesifiknya. Jadi untuk ln ini hasilnya adalah dari sini, sedangkan 0 ini dasarnya adalah dari sini tadi. Untuk proses selanjutnya yaitu proses ekspansi adiabatik 2 menuju 3, jika dibagi dengan T, maka akan didapatkan yaitu integral TL menuju TH, yaitu CV0 per T dt, ditambah dengan R ln V3 per V2. Oke, ini diintegralkan sama, tapi dibagi T, sehingga hasilnya tidak 0 di sini. Kemudian untuk proses pelepasan panas isotermal dari 3 menuju 4, HL-nya ini sama dengan minus karena dia melepas, sehingga dia tandanya minus. Di sini minus, kemudian minus juga RTL ln V4 per V3, maka karena ini adalah minus 3 menuju 4, dan ini hasilnya juga akan minus, maka kalau kita sama-sama kalikan minus, maka Q 3 menuju 4 ini hasilnya adalah plus RTL ln V3 per V4. Selanjutnya,
kalau kita melihat prosesnya 23 ini sama dengan 14. Sehingga di sini proses untuk 4 menuju 1 ini harus juga dibagi dengan T untuk didapatkan persamaannya, yaitu dari TH, integral TH menuju TL, CV0 per T dt ditambah dengan R ln V1 per V4. Bisa dipahami ya, karena prosesnya hampir sama, nanti Anda melihat persamaannya untuk 1 menuju 2, hampir sama dengan A3 menuju 4, tetapi volumenya lah yang berbeda. Dan 2 menuju 3 serta 4 menuju 1 itu hampir sama persamaannya, tetapi perbedaan adalah ada di sini dan temperatur tujuannya. Bisa dipahami di situ ya. Kemudian penggabungan dari persamaan 78 dan 7.10 ini atau penggabungan persamaan 8 dan 10 kita dapatkan persamaan baru yaitu integral TH menuju TL CV0 per T dt sama dengan R ln V3 per V2 atau sama dengan min R ln V1 per V4. Di sini karena V3 per V2 sama dengan V4 per V1 ya. V3 per V2 sama dengan V4 per V1 atau V3 per V4 sama dengan V2 per V1, maka Anda bisa melihat di sini kalau dibalik dia akan siklusnya minus karena dia melepas panas tadi. Kemudian maka persamaan 7 dan 9 serta memasukkannya ke persamaan 11 kita akan menghasilkan suatu persamaan baru, yaitu HH per HL sama dengan RTH ln V2 per V1 per RTL ln V3 per V4 sama dengan TH per TL. Hasil ini sesuai dengan persamaan 4 tentang definisi skala suhu termodinamika yang berhubungan dengan hukum kedua. Semoga apa yang setelah saya berikan pada materi sebelumnya Anda mencatat sehingga Anda bisa mengerti runtutan cerita atau rumus-rumus dari 1 hingga terakhir ini. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan mesin sebenarnya dengan mesin ideal, di mana melihat definisi skala suhu termodinamika dari persamaan 4 serta efisiensi termal dari mesin panas siklus Carnot pada persamaan 5 akan menunjukkan bahwa siklus Carnot yang beroperasi sebagai mesin pendingin atau pompa panas akan memiliki COP atau Coefficient of Performance yang dinyatakan dalam persamaan B sama dengan HL per HH min HL atau TL per TH poin TL, di mana Anda di sini bisa melihatnya bahwa HH min HL pada persamaan 5 itu sama dengan W. Makanya di sini saya mengingatkan Anda untuk mengurut materi saya sebelumnya sehingga Anda tidak bingung ketika saya merubah-rubah rumus ini ke bentuk yang lain. Atau juga untuk pompa panas ini ditulis sebagai HH per HH min HL atau sama dengan TH per TH min TL. Jadi untuk COP mesin pendingin ini persamaannya. Sedangkan untuk pompa panas persamaannya adalah ini. Bisa dipahami ya. Kemudian untuk ketiga dari efisiensi dari persamaan 5, 12, dan 13, persamaan pertama adalah definisi menggunakan persamaan energi, sehingga selalu benar. Sedangkan persamaan kedua
adalah hanya sesuai jika siklusnya dapat dibalik atau reversible, yaitu siklus Carnot. Jadi persamaan ini bisa digunakan jika siklus itu bisa dibalik. Oke, untuk beberapa mesin panas, pendingin atau pompa panas sebenarnya akan berkurang efisiensinya ketika posisi persamaannya atau efisiensi termalnya yaitu 1 minus QL per HH lebih kecil dari 1 minus TL per TH. Ini Anda lihat saya beri warna, untuk hijau adalah mesin panas. Berarti mesin panas ini adalah mesin reversible. Sedangkan untuk mesin pendingin dan pompa panas ini adalah mesin irreversible atau yang tidak bisa kembali. Dan untuk mesin pendingin, nilai CUP-nya adalah QL per QH minus QL lebih kecil atau sama dengan TL per TH min TL. Sedangkan untuk pompa panas, CUP-nya adalah QH per QH min QL lebih kecil atau sama dengan TH per TH min TL. Untuk poin terakhir, perlu dibuat pentingnya suhu nol mutlak yang berhubungan dengan hukum kedua dan skala suhu termodinamika. Untuk mesin panas siklus Carnot yang menerima sejumlah panas dari reservoir suhu tinggi, ketika suhunya menurun saat panas dilepaskan dari siklus, maka kerja bersih yang keluar akan meningkat atau panas yang dilepaskan berangsur-angsur berkurang. Untuk batasan panas yang dilepas adalah 0 dan suhu reservoir yang sesuai dengan batasan ini adalah 0 mutlak. Demikian juga untuk mesin panas, mesin pendingin pada siklus Carnot, jumlah kerja yang diperlukan untuk diberikan pada mesin pendingin pastinya akan meningkat karena suhu ruang yang diinginkan mengalami penurunan atau menjadi panas. Untuk nol mutlak mewakili suhu pembatas yang dapat dicapai, sehingga jumlah kerja yang diperlukan untuk menghasilkan jumlah pendinginan adalah mendekati 0. Untuk memudahkan dalam kesimpulan Anda ini, saya akan mencoba memberikan mana mudahnya. Jadi kalau untuk mencari nilai COP untuk mesin reversible atau yang bisa kembali, ini bukan COP-nya adalah beta, tetapi COP-nya adalah efisiensi termal. Ya, di sini Anda bisa melihat kalau dari persamaan ini saya kembalikan atau saya gabungkan di sini, di mana satu ini sama dengan HH per HH. Ya, dikurangi HL per HH. Sehingga persamaan ini boleh kita tulis lagi adalah HH min HL per HH. Untuk persamaan yang hijau ya. Di mana HH min HL ini sama dengan W. Kita bisa lihat dari persamaan 5 bagian bawah. Sehingga ini untuk mesin reversible, ini efisiensi termalnya adalah W per HH. Oke, untuk mesin reversible adalah bisa kembali atau gampangnya lagi adalah perpindahan panasnya itu dari panas menuju ke dingin. Dan pastinya menghasilkan kerja. Seperti itu untuk mesin reversible. Sedangkan untuk mesin pendingin dan pompa panas, kita lihat di sini. Kalau QH min QL kita ganti W, sehingga untuk mesin pendingin COP-nya atau betanya ini sama dengan QL per W. Ya. Sedangkan untuk pompa panas, betanya ini adalah QH per W. Bisa dipahami ya, kalau ini adalah W per QH.
Oke, ini adalah mudahnya. Ini untuk mesin reversible, ini untuk mesin pendingin, dan ini adalah untuk mesin pompa panas. HH per W. Untuk mesin pendingin adalah HL per W. Bisa dipahami ya di sini ya. Oke, untuk mengetahui Anda bisa memahami atau belum, seperti biasa, saya akan memberikan tugas kepada Anda untuk Anda jawab. Tugasnya yaitu seperti ini. Perhatikanlah mesin panas dari gambar di bawah yang menerima laju perpindahan panas 1 MW pada suhu 550 derajat Celcius dan melepaskan energi ke lingkungan sekitar suhunya 300 Kelvin. Serta rata-rata kerja yang dihasilkan adalah 450 kW. Berapakah besar energi yang dilepas ke lingkungan sekitar dan efisiensi mesinnya? Serta bandingkan keduanya dengan mesin panas Carnot yang beroperasi di antara dua reservoir yang sama. Kita lihat dari gambar ini bahwa panas berpindah dari HH menuju KL dan di sini menghasilkan kerja. Berarti bisa kita simpulkan ini mesin panas ini adalah mesin reversible atau yang bisa kembali ke siklus awalnya. Bisa dipahami ya? Berarti kalau kita reversible, pastinya kita bisa menentukan mana rumus yang akan kita gunakan. Untuk menjawab soal ini, pastinya kita harus mengetahui apa saja yang sudah didapatkan. Pastinya di sini kita mengetahui bahwa laju perpindahan panasnya adalah 1 megawatt. Ya, berarti di sini ini adalah nilai dari HH-nya yang masuk. Kemudian suhunya 550 derajat Celcius dan suhu yang dilepaskan adalah 300 Kelvin. Rata-rata kerjanya berarti ini adalah W, itu 400 kW. Berapakah besar energi yang dilepas ke lingkungan dan efisiensi mesinnya? Berarti yang ditanyakan di sini adalah panas yang dilepas. Di mana persamaan tadi yang kita ketahui bahwa untuk persamaan 5, W sama dengan GH min GL. Yang ditanya adalah GL-nya berapa. Sudah ya, bisa menjawab di sini. W-nya berapa dan GH-nya berapa. Kemudian untuk efisiensi termalnya. Nah, untuk mesin reversible yang pasti Anda ketahui tadi yaitu W per HH. Oke ya, untuk efisiensi termalnya dari mesin panas ini. Tapi di sini ada pertanyaan kedua, yaitu membandingkan dengan siklus atau mesin panas Carnot. Sehingga di sini kita harus mencari untuk siklus Carnotnya, yaitu siklus Carnotnya kita menggunakan sama efisiensi termalnya Carnot sebenarnya tadi dari persamaan sebelumnya, yaitu sama dengan 1 minus TL per TH. Oke, di mana TL-nya ini adalah ini yang dilepas, sedangkan TH-nya adalah yang masuk ini. Tapi di sini temperaturnya belum sama, Anda harus menyamakannya. Sehingga pastinya di sini Anda akan mendapatkan efisiensi termalnya. Kemudian Anda mencari kerjanya, ya, W-nya ini. Oke, W-nya ini apa namanya? Dari efisiensi termal ini dikalikan dengan HH-nya. Oke, di mana HH-nya ini memakai mana? Apakah HH yang di sini? Ya,
Hianya adalah yang di sini. Ini adalah ini. Oke, hianya sehingga Anda mendapatkan nilai dari kerja untuk mesin panas Carnot. Setelah Anda mendapatkan kerjanya ini, pastinya Anda akan mencari HL-nya untuk Carnot. Ya, kemudian Anda bisa membandingkan mana yang lebih besar untuk panas yang dilepas antara mesin panas biasa dengan mesin panas Carnot. Ini mesin panas biasa, anggap aja. Ini adalah HL Carnot. Inilah yang Anda bandingkan. Bisa dipahami ya di sini ya. Ini adalah untuk menjawab soal yang pertama. Selanjutnya untuk soal yang kedua, ini mesin pendingin AC digunakan untuk mendinginkan ruangan pada hari yang panas seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Panas sejumlah 4 kW harus dilepaskan dari ruangan bersuhu 24 derajat Celcius ke atmosfer luar bersuhu 35 derajat Celcius. Perkirakan besarnya kerja yang dibutuhkan dengan mengasumsikan mesin ini adalah sebuah mesin pendingin siklus Carnot. Oke, untuk menjawab dari soal ini pastinya kita harus mengetahui apa saja yang sudah diketahui dalam soal. Di sini ada panas sejumlah 4 kW harus dilepaskan, berarti ini adalah HL. Kemudian ruang bersuhu 24 dan di luarnya adalah 35 derajat Celcius. Oke, berarti di sini kita tahu bahwa untuk HIH-nya adalah berhubungan dengan temperatur yang paling tinggi. Sehingga di sini untuk TH itu adalah temperatur yang paling tinggi, sedangkan untuk TL-nya adalah temperatur yang lebih rendah. Di mana tadi untuk COP dari mesin pendingin rumusnya beta sama dengan GL per HH min HL atau sama dengan di sini TL per TH minus TL. Sehingga di sini untuk temperatur lingkungannya Anda pasti temperaturelu-nya Anda tahu. Oke, yang lebih rendah TH-nya tahu, Anda mendapatkan nilai dari COP-nya. Kemudian untuk mencari nilai dari kerja ini pastinya kita menggunakan persamaan ini lagi di mana beta sama dengan HL per HH min HL atau beta sama dengan HL per W. Di mana HL nilainya tadi adalah panas yang dilepaskan. Dan beta sudah Anda dapatkan di sini tadi nilainya. Sehingga Anda bisa menentukan nilai dari W. Bisa dipahami ya. Jadi untuk persamaan pendingin, persamaan untuk mesin panas dan pompa panas, Anda harus bisa memilah dan membedakannya. Baik, semoga Anda bisa mengerti apa yang saya terangkan ini. Dan saya tunggu tugas Anda. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terima kasih Anda telah mengikuti materi ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.